Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Winda Anwar dengan NIM B.21.006.001 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Mega Buana Palopo. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Evidence Based dalam Praktik Kebidanan yang telah diberikan oleh dosen kami, Ibu Susianti SST MKEP. Nah, judulnya yang saya akan bawakan yaitu tentang Evidence Based dalam Praktik Kebidanan. Simak video saya berikut ini. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu definisi. Adapun definisi dari evidence based yaitu ada beberapa. Yang pertama itu dari penggalan kata evidence, yaitu bukti atau fakta. Base adalah dasar. Jadi evidence based adalah praktik berdasarkan bukti. Nah, evidence based adalah proses sistematis untuk mencari, menilai, dan menggunakan hasil penelitian sebagai dasar untuk pengambilan keputusan klinis. Evidence based midwifery adalah suatu asuhan kebidanan berdasarkan bukti penelitian yang telah teruji menurut metodologi ilmiah yang sah. Nah, evidence based dalam praktik kebidanan atau EBP adalah suatu proses melibatkan pembelajaran atas arahan diri sendiri yang mengharuskan pekerjaan profesional bisa mengakses informasi sehingga memungkinkan bisa menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki dalam memberikan pernyataan yang bisa dijawab, menemukan bukti-bukti terbaik dalam menjawab pernyataan, menganalisis bukti-bukti terbaik itu untuk mendapatkan validitas penelitian maupun kedaya terapannya pada pertanyaan-pertanyaan praktik yang kita ajukan, membuat klien bertindak sebagai partisipan dalam pembuktian keputusan dan mengevaluasi kualitas praktik pada klien. Nah, yang kedua itu ciri evidence based practice atau EBP. Yang pertama itu terdiri atas bukti penelitian dan pengalaman klinis. Ada keterampilan yang dilibatkan dalam membaca literatur yang memerlukan kemampuan untuk mensintesiskan informasi dan membuat pertimbangan mengenai kualitas bukti-bukti yang ada. Yang kedua itu cara menggunakan informasi merupakan fungsi tingkat otoritas praktisi di suatu organisasi dan tingkat keyakinannya terhadap keefektifan informasi yang digunakan. Yang ketiga itu bagian dari penggunaan EBP adalah kemampuan mengevaluasi secara mandiri informasi yang digunakan dan menguji validitasnya dalam konteks praktik masing-masing. Yang terakhir yaitu pertimbangan klinis berbasis bukti didasarkan pada gagasan tentang perilaku dan peran profesional dan terutama dipedomani oleh suatu sistem nilai bersama. Nah, adapun manfaat dari evidence based, yang pertama yaitu keamanan bagi nakes karena intervensi yang dilakukan berdasarkan bukti ilmiah. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetisi atau kognitif. Yang ketiga yaitu memenuhi tuntutan dan kewajiban sebagai profesional dalam memberikan asuhan yang bermutu. Yang terakhir yaitu memenuhi keputusan pelanggan yang mana dalam asuhan kebidanan klien mengharapkan asuhan yang benar sesuai dengan bukti dan teori serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, adapun contoh evidence based dalam praktik kebidanan yang pertama yaitu lotus birth. Lotus birth di sini adalah melahirkan tanpa memotong tali pusat atau membiarkan tali pusat bersambung dengan plasenta. Yang kedua yaitu gentle birth. Gentle birth di sini yaitu melahirkan dengan meminimalisir penggunaan alat. Yang ketiga yaitu water birth. Water birth di sini yaitu melahirkan di dalam air dengan menggunakan air hangat. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh evidence based. Baik, itulah tadi hasil dari materi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.